sholat, gue berdoa gitu, ya Allah jadikanlah Sandy Kanester Amitabh Bachchan. Banyak banget teman-teman seniman musik yang punya karya bagus, tapi tidak punya tempat untuk mempromosikan karyanya. Musisi-musisi palsu, seniman yang jago tuh ternyata baik banget loh mereka gitu. Gue dulu punya banyak mimpi. Mimpinya gue kubur. Setelah dikubur, ternyata datang mimpinya. Kalau misalnya gue bilang bercanda, gue bikin PT kok. Makanya gue tulis hashtagnya selalu 2 itu kalau di Instagram. Tapi bukan masalah karena wah lo jadi mensyukuri adanya COVID. Enggak, semua masalah itu pasti akan ada hikmah baiknya. Benar. Dan gue melihat hikmah baik dari COVID ini adalah semua orang menjadi manusia kembali. Manusia kembalinya dengan apa sih? Dengan dia berinteraksi di rumah dengan anaknya. Terus semua kayak healing ya. Iya. Dengan hidupnya gitu. Bahwa lo memang tidak bisa memprediksi apapun yang terjadi gitu. Lo mungkin bisa punya mimpi di depan, punya rencana gitu. Tapi begitu ini dunia nih ngomongin, ini sejarah buat kita nih sekarang ya. Generasi sekarang dengan plannya adalah ini sejarah untuk umat di muka bumi ini. Lo dikasih kayak gini di saat semuanya kayaknya gampang ya. Tapi ternyata ada virus nih yang nggak kelihatan. Nah, itu dia ngeracunin kita gitu. Yang nggak pernah diprediksi sebelumnya. Tapi bentuk positifnya ya lo harus melihat sisi hikmahnya gitu, sisi baiknya, karena nggak mungkin lo cuma dikasih racun doang gitu tapi tanpa ada penawarnya. Agak berat ya di langit. Enggak juga sih, setuju sih. Kakak yang membangun itu. Tidak. Karena ngobrol sama orang yang simple sih, ngobrol sama dia, tapi ternyata nggak simpel-simpel amat. Di kepalanya nggak simpel, pas keluarnya udah simpel. Iya, nah, itu kan sulit kan itu. Itu sih, gue di kan kepala gue kan? tuh rame nih, ribut lagi. Karena mensimpelkan sesuatu yang berat itu kan tidak semua orang bisa. Iya. Dan Om Sandy melakukan itu. Amin. Jadi dari semua judul lagu, kalau kita susun judul lagunya itu dari tahun pembuatannya, coba Om Sandy sebut. Pertama lagunya Cemburu. Yang kedua Sabtu Minggu. Telepon aku. Terus Satu Cinta. Terus banyak tuh. Nggak meledak gitu. Terus waktu itu 2016 sedang jatuh cinta. Habis itu Awalnya. Terus Salut Perempuan. Kalau gue jadi rapper, gue akan bikin judul lagunya jadi lagu ya. Karena semua itu berhubungan. Zaman sekarang ini semua orang hidup dengan sosial media. Apapun itu ya, platform, dulu jadi platform ya. Instagram, Twitter, Facebook, YouTube dan sebagainya, apapun itu. Nah, gue perhatiin Om Sandy ini tidak terlalu menganggap itu sebagai suatu hal yang penting gitu. Nah, Om Sandy kenapa sih harus gitu? Setuju gak yang seperti yang gue bilang tadi? Ya kalau pas gue nggak bikin konsep sih, kan karena ya balik simpel kali ya. Outputnya harus simpel sebenarnya gitu. Walaupun di kepala lo perang gitu. Lo harus tetap tertawa gitu walaupun di dalam hati lo menangis. Harus gitu kan. Maksudnya kalau terus akhirnya lo lagi pusing kepala lo terus lo keluarin itu, kok itu energinya kan jadi nggak baik buat orang kan. Orang kusut banget sih mukanya gitu kan. Itu dia. Itu lu kayak jadi ngasih energi negatif ke orang. Sementara jadi nggak dewasa kan gitu. Dan menurut gua itu boleh lo lakuin pada saat lo SMP, SD, SMP gitu, ngambek gitu kan. Itu tapi semakin lo berumur harus makin wise lah, harus makin bijaksana sini gitu kan. Nah, terus kalau di sosial media kalau memang gua lagi pengen update saat itu juga. Tapi kalau enggak let post ya udahlah, let post aja gitu. Terus yang penting kan sebenarnya lu memberikan informasi aja ke orang. Dan sosial baik sih yang gue perhatiin. Iya sih, harus baik lah. Gue pengen lucu, cuman takut gak lucu gue gitu. Pengen lucu. Gue soalnya nggak texting orangnya, nggak bisa texting gue. Jadi lebih ke ya kayak gini, ngobrol, ketemu gitu, tawa gitu. Tapi kalau texting tuh gue kadang gue mau ngomong apa ya? Gitu kan jadi nggak bener kan, makanya udahlah, bodo amat udah.
gue share aja. Nah, Gitu. oke, kemarin juga Om punya kanal YouTube ya. Sempat waktu itu sempat namanya Rumus. Ya. Sempat kan waktu itu gue WhatsApp kan. Oh, Iya. ini kok sama kan yang program Oh, iya. sebelumnya? Iya. Bedanya di R-nya doang dan gue bikin duluan. Iya, memang duluan. Ruang. Makanya gue share kan. Ya, ruang. Karena memang satu ruangan doang. Jadi ruang berkreasi kan sebenarnya. Jadi ruang musik Indonesia, singkat Rumus. Kenapa Terus, mau bikin itu? banyak banget teman-teman seniman musik yang punya karya bagus, tapi tidak punya tempat untuk mempromosikan karyanya. Itu sih salah satunya. Jadi gue bikin rumah nih, kalau mau merapat gue welcome gitu. Terus ada hal yang mau lu share terus ada yang lu mau promosiin terus udah sampai di situ doang sih. Kenapa gue pengen bikin ruang itu, seneng ngumpulin orang aja. Dan senang berdiskusi sih ya. Iya, Karena diskusi musik di Indonesia itu agak jarang dipublish. iya, Iya kan? Iya. Dulu kan semua serba tulis gitu. Iya. Tapi tidak berbicara secara keseluruhan. Karena kalau nulis itu kan konsep banget ya. Iya. Itu kalau ngobrol itu dan kita bisa kemana-mana. Iya, dan Kita bisa ngobrol sama kemana. Om Sandy juga lebar, luas. Ya, motivasinya itu tanpa kita sadari bahwa dia ini motivator. Masa sih Tapi gua- bicara mimpi gitu. oh iya, Iya kan? Iya. Om Sandy selalu bicara mimpi ya. Sama seperti ketika gue pertama kali ketemu Om Sandy juga tanpa disengaja gue kapan gue bisa ketemu orang ini ya. Dulu kan cuma di TV doang kan. Terus ya Palu Record itu kan tim-tim yang gokil gitu. Tiba-tiba ketemu terus orangnya ternyata gini. Tidak semua musisi Indonesia tuh kaku gitu loh. Kan ada juga yang kalau ngobrol tuh nggak cair. Iya. Cuman ngomong ini lagu ini apa segala macam. Iya, palsu ya. Ya, you know what I mean lah. Iya. Musisi palsu. Lo bukan musisi lo. Gitu. Bukan seniman lo. Kalau seniman tuh nggak boleh. Aduh, gue nggak tahu ya. Bukannya sok tahu juga. Cuma gue juga menemukan itu. Gitu. Seniman yang jago tuh ternyata baik banget lo mereka gitu. Terus nggak pelit sama ilmu. Terus mereka welcome sama semua orang gitu. Gue ketemu orang-orang besar itu pasti kayak gitu tuh. Ya kita harus mencontoh itu kan. Dan memang Iya, sejatinya kita ya emang nothing lah. Gitu, iya kan? Oke, inspirasi terbesar. Siapa tokoh inspirasi sih kalau di musik atau di kehidupan ya? Karena musik dan kehidupan ini kan sudah sangat dekat ya dan sangat melengkapi. Banyak. Enggak. Kang bisa beca disebut. pun juga ya tukang beras gitu, beli beras kadang ngasih inputan itu. Jadi memang bukan karena dia tukang becanya gitu, tapi ternyata kita harus mendapatkan ilmu atau hikmah dari Siapa orang, saja? ya siapa aja. Dan Di mana saja, di mana kapan saja, kapan saja. Itu. Ber. Nah, di karir bermusik nih atau masih dari kecil gitu. Wah, ini keren. Gue pengen jadi kayak dia gitu. Pernah ingat nggak? Amitabh Bachchan. Amitabh Bachchan. Iya. Keren tuh. Gue dulu kata nyokap gue waktu gue kelas 4, gue doanya gitu, ya Allah lagi sholat gitu. Doa nih? Jadi gue doa waktu itu, nyokap gue yang dengerin. Jadi gue di kamar gitu lagi sholat kelas 4 SD tuh. Gue pokoknya sholat asar, abis itu gue mau main tenis karena depan rumah gue kan lapangan tenis kan. Gue main tenis tapi gue abis sholat gue berdoa gitu, ya Allah jadikanlah Sandy Kanester Amitabh Bachchan. Ini pertanyaan yang nggak pernah gue dapat nih, keren pertanyaannya nih. Apa bilang keren itu Amitabh Bachchan dulu. Gue pengen jadi Amitabh Bachchan dulu. Nggak tahu, gue suka karena kan memang hero kan. Itu kan India kan lagi Amerika Hese kan. Dan nyampe banget di hati kan. Iya, terus gue pengen jadi seperti dia karena keren waktu itu. Itu makanya pas lu nanya itu gue langsung satu kata. Amitabh Bachchan. Dan waktu itu nyokap gue akhirnya ya itulah orang tua ya. Maksudnya orang tua tahu anaknya dan dimanapun dan sampai kapanpun orang tua tuh luar biasa pasti sayangnya sama anak. Jadi dia almarhum nyokap gue tuh sampai nyuratin Amitabh Bachchan. Zaman dulu kan pakai surat. Mahal nih informasi. Suratin Amitabh Bachchan gitu, dikirim, cari tahu alamatnya. Dulu kan by letter ya, surat ya, pakai surat gitu kan. Jadi kalau sekarang kan mudah banget lo mau terserah deh ya, maksudnya mau dibalas atau enggak, tapi lo bisa langsung kasih pesan yang lo ingin sampaikan lewat DM. Atau lo bisa langsung ngomong di sosial media, atau lo bisa ngomong di YouTube langsung. Kalau dulu kan susah kan. Diceritain nyokap gue pasti pakai bahasa Inggris gitu. Anak gue terinspirasi, anak gue ngefans gitu, apa dan pengen jadi kayak lo gitu. Dapat balasan? Dibalas. Gue harusnya sih masih gue simpen balasannya.
terus dikirimin fotonya juga, dan itu lama banget, berbulan-bulan baru di itu kan, baru nyampe gitu. Dan itu di Palembang kan, bukan masih di Palembang. Palembang. Berarti bisa dibilang di umur-umur itu suka nonton Bollywood juga ya? Iya, belum jadi Bollywood ya. Belum jadi Bollywood kan? Dulu pokoknya Amitabh Bachchan, Mithun Chakraborty, Iya. Sri Devi. Weh, itu pasti tahu dong. Tapi memang kayak kita tuh deket banget ya, cerita yang disajikan oleh film-film India itu. Iya. Kayaknya deket banget sama kita gitu. Benar. Kan Asia juga ya. Uh-uh. Oh ternyata di sana gini, padahal enggak film doang. Aslinya enggak gitu gitu kan. Iya. Kalau ada party-party apa gitu kalau di film-film itu kan. Itu kan cuma di film doang. Aslinya mah enggak. Di musik enggak ada? Ya itu karena gue suka semua aliran yang menurut gue enak dan keren. Gue suka. Bisa lompat-lompat lah, gue dengerin ini gitu. Terus dari generasinya pun bisa lompat-lompat gitu. Gue pernah festival bawain sama band gue dulu, Megadeth, Blood of Heroes. Terus gue juga pernah bawain My Way pada saat gue nyanyi sendiri. Itu maksudnya bental-bental. Iya kan dulu kan lomba karaoke ikutin terus. Iya. Pasti itu aja tuh. Bareng Rio juga pernah dulu. Rio Febrian rajin tuh. Febrian, terus Marta. Tapi kalau Marta beda ada apa kelompok lah. Iya, beda klasifikasi ya. Dari kecil udah jago nyanyi. Beruntung aja sih, sama nekat. Sekarang nih kan banyak musisi yang akhirnya berpikir untuk punya label sendiri, coba diriin publisher sendiri, punya studio recording sendiri. Dan Om Sandy juga salah satu dari musisi-musisi itu. Sebenarnya apa persoalan sih, apa masalah yang ada dengan label di Indonesia, studio musik di Indonesia, sehingga harus buat sendiri semuanya? Gue nggak mau nyebutin itu dulu, maksudnya masalah di luar. Gue lebih ke guanya dulu. Kalau ke guanya, gue dulu punya banyak mimpi. Mimpinya gue kubur. Setelah dikubur, ternyata datang mimpinya. Ya, dia bangkit lagi, dia nyari lagi. Jadi kayak anti klimaks kan. Misalnya gue suka sama cewek, gue kejar habis-habisan itu, segala cara gue dapetin dengan cara yang baik ya gitu. Bukan gue pelet ya. Pokoknya gue gimana cara merebut hatinya, tapi sampai di titik dimana gue give up lah, udahlah emang dia nggak suka sama gue. Ikhlas ya. Nah begitu gue nyerah, gue lagi suka sama satu cewek baru, tiba-tiba ini datang ke kita. Itu yang gue alami waktu itu. Dan pas gue jalanin gue terima mimpi yang lama itu, tiba-tiba kok gini ya rasanya gitu. Ternyata nggak seperti yang gue bayangin. Semuanya dikabulin. Udah sampai di titik itu, akhirnya gue bangun mimpi yang baru sekarang. Bikin lagu udah, sebagai vokal director udah, punya album udah, jadi model udah, bintang FTV udah gitu. Yang belum kan politisi gitu kan belum. Tapi dekat sama politisi kan. Harus dekat lah, biar kita bisa membisikkan hal-hal positif. Karena beberapa kali gue perhatikan tuh program pemerintah atau apapun pemerintah, Om Sandy juga terlibat dalam segi pergerakan gitu kan. Ya, intinya sih gue nggak meminta, tapi dia datang sendiri. Gitu. Nah, terus balik ke mimpi tadi, terus gue udah ngerasa, gue ngapain lagi ya gitu. Gue akhirnya dengan melihat kondisi sekarang, sepertinya kita bisa melakukan sesuatu dengan swadaya, dengan energi sendiri, maka gue coba mimpi. Jadi tahun 2018 gue mimpi, gue bilang gue 2019 mau bikin label lah. Tapi gue tetap ada an-nya, label-labelan. Jadi label-labelan, artis-artisan, musik-musikan, lagu-laguan gitu. Jadi label-labelan gue namanya Weekend. Kenapa nama Weekend? Karena Sabtu Minggu. Jadi penulisannya enggak WI, karena gini, pas gue urus PT-nya, aturan sekarang nggak boleh pakai bahasa Inggris. Jadi nama PT-nya PT Weekend Kreatif Nusantara. Disingkat juga WKN juga kan, Weekend juga kan. Nah Weekend-nya pakai bahasa Indonesia, WIKEN. Kalau ngomongin nama di band juga, gue dulu bikin, kalau sama teman-teman ngeband, gue pasti kalau ngasih nama gue lebih seneng yang bahasa Indonesia. Gue punya mimpi, tapi gue waktu itu gak punya duit, maksudnya ya mimpi aja lah. Mimpi aja dulu. Selama nggak pakai mimpi nggak dibayar, nggak berbayar. Bener banget. Jadi gue list biasanya mimpi gue list. Nggak sambil tidur kan? Kadang sambil selonjoran. Gue list tuh. Gue list. Nanti kalau yang udah gue kasih tanda. Udah. Ternyata gue pas mau bikin mimpi baru, salah satunya gue pengen punya label. Kenapa pengen punya label? Karena kalau misalnya label ini ternyata ditakdirkan untuk besar, jadi gue merasa bisa bahagia karena memberi banyak manfaat buat orang.
Itu dulu niatnya gitu. Cuma gimana caranya mesti sustain dengan niat tersebut. Iya, Kan. iya. Jadi kalau cuma niat doang, kalau nggak action ya udah. 2019 awal jadilah PT Weekend Kreatif Nusantara. Ada label, record labelnya lah. Yang gue juga sebenarnya nggak punya ilmunya, tapi gue praktisinya gitu. Pernah ada di dalam Dan masih ada di dalam itu gitu. Jadi gue coba dengan cara gue sendiri gitu. Tapi gimana caranya kita harus sama-sama happy. Karena kan kita mau liburan weekend kan. Iya, weekend Music nih. Jadi kita liburan aja seneng-seneng gitu. Makanya semuanya belakangnya musik-musikan, lagu-laguan gitu. Tapi kalau tanya lu jangan gitulah nanti cuan. Ya, cuannya bareng-bareng. Nah. Karena gini, kalau misalnya bilang, wah lu nggak boleh gitu, itu doa lo, label-labelan lo. Emang iyalah, maksudnya ya balik lagi ke yang lo bilang tadi, harus simple. Ide itu boleh simple. Nggak, keluarnya harus simple. Ya. Tapi kalau misalnya gue bilang bercanda, gue bikin PT kok. Gue bikin PT. Actionnya serius ya? Iya, gue bikin PT. Jadi bukan cuma bikin label nggak ada PT-nya, ada PT-nya. Gue bayar pajak gitu. Nah, tapi menjalaninya harus dengan happy. Banyak cerita di balik itu kenapa akhirnya timbul kata rekam sejarah gitu. Ya, bolehlah cerita lah dikit. Kalau rekam sejarah gini, kan kita sering mendengar pergunjingan yang tidak sehat. Anggaplah misalnya sesama profesi, sama musisi. Dan itu hal yang lumrah. Maksudnya orang kan nggak selalu benar gitu. Tapi pada saat di titik itu, pada saat memang harus ada aktor yang antagonis dan terus perannya berhasil menjadi seorang antagonis, gue justru melihat dari sisi lainnya bahwa sebenarnya kita hidup di dunia ini sedang merekam sejarah hidup kita untuk anak cucu kita. Legacy. Jadi gue mencoba membuat hashtag itu supaya mengingatkan gue. Jadi gue harus merekam sejarah hidup gue dengan baik untuk meninggalkan hal baik sehingga hal baik yang memang harus terekam. Betul. Jadi merekam sejarah dengan baik. Nah, hashtag bahagia terus selama perjalanan hidup gue, yang gue rasain bahwa nilai yang baik, nilai yang agung, nilai yang seharusnya yang kita dapatkan itu adalah bukan nilai materi, bukan nilai yang ada di brosur. Kalau di brosur kan nilai-nilai yang dibentuk kan. Iya. Keluarga bahagia, gitu. Anak 2, mobil 1, rumah gitu. Itu kan keluarga brosur. Tapi bukan nilai itu. Jadi gue cuma melihat bahwa ya bahagia. Dan bahagia itu harus sustain. Makanya gue tulisnya bahagia terus. Bukan jangan lupa bahagia, tapi bahagia terus. Lo harus bahagia terus gitu. Even lo dalam sedih, lo harus ada bahagia. Lo harus bahagia dengan kesedihan itu. Benar. Ya kayak gini kan, kita di kondisi yang nggak bisa bergerak nih. Dihadapkan dengan kondisi yang mungkin secara normal nggak bisa bergerak gitu. Maksudnya manggung nggak bisa, terus kemana-mana nggak bisa, ya apapun nggak bisa lah. Sampai ngopi aja waktu itu nggak bisa gitu. Tapi bagaimana menyikapi itu menjadi hal yang bahagia itu. Makanya gue tulis hashtagnya selalu 2 itu kalau di Instagram, rekam sejarah, bahagia terus. Hidup itu pilihan, tapi bahagia itu keputusan. Iya, Mas. Selalu ada kata-kata bijak. Bajik. Kalau ditanya, Sen, lu sampai kapan main musik? Selama musik itu membuat gue bahagia dan bisa membahagiakan orang lain, gue akan tetap di musik. Kalau industri yang nggak ada gimana? Gue tetap main musik kok, gue tetap bikin lagu. Ya udah itu doang. Berarti musik sendiri buat Om Sandy itu seperti apa? Musik itu nyanyian kehidupan. Iya, jadi kalau di kehidupan gak ada nyanyiannya, jadi kayak film tahun 40-an kan. Oh iya. Charlie Chaplin gitu kan, 50-an gitu yang cuman gerak doang, gak ada suaranya gitu. Ya. Iya. Nyanyian kehidupan nih. Jadi kita harus menyuarakan nyanyian itu terus supaya hidup. Proses membuat lagunya itu adalah hal yang nikmat menurut gue. Iya. Itu sisi egonya seniman kan. Lo pun juga tanpa ada industri, ya waktu itulah lo tetap bikin lagu kan. Karena memang lo pengen bikin lagu. Tapi outputnya ya pasti buat orang lain. Karena si karya itu kita rilis. Kita publish. Nih karya gue nih gitu. Nah, gimana caranya karya yang kita buat itu impact-nya baik buat orang lain. Jadi vibe yang positif, termasuk salah satu genre yang dijalanin sama Om Konrad ini adalah genre yang abadi, terus selalu memberikan vibe positif menurut gue gitu, memberikan suara-suara yang positif. Dan itu penyeimbangnya menurut gue. Nah kalau terus akhirnya industrinya nggak ada, ya gue tetap bikin lagu.
Tapi Ya, terus ciptakan gimana? sendiri. Iya, gue tetap bikin lagu. Bisa aja gue nyanyi depan 5 orang doang yang ada di coffee shop gitu. Industrinya punah kan. Tetap gue akan bikin lagu sebagai seniman karena gue memang sudah ditakdirkan menjadi seniman untuk bikin lagu, dan lagu itu akan bisa dinikmati sama orang. Tapi bukan hanya di industri, bisa jadi di RT doang, atau bisa jadi di keluarga doang gitu. Itu pilihan aja. Dan kalau bicara balik ke belakang gitu, akhirnya kan industri ini kan diciptakan. Industri musik, industri otomotif, industri dan lain-lain. Gua nggak mau fokus sama industrinya. Movement pergerakannya. Iya, karena industrinya bisa berubah kapanpun. Ya sama yang terjadi kan, dari mulai piringan hitam, terus ke CD, ke kaset, ke CD dan lain sebagainya. NSP. Iya. Itu kan bagian dari industri juga. Di mana lagu panjang itu dipotong 30 detik gitu kan. Iya. Tapi gue nggak mau fokus di situnya. Ya gue tetap didudukan sebagai seniman, bikin lagu. Terus kalau memang pengen masuk ke dalam industrinya, ya gue pelajari industrinya. Ya gue ikutin cara main industrinya. Terus misalnya gue nggak setuju dengan itu, ya gue bikin industri sendiri. Oke, tapi skupnya kecil, nggak apa-apa. Kan ini yang membuat gue bahagia. Sebagai dua pelaku tadi, pelaku industri musik dan juga musisi sendiri, melihat kondisi saat sekarang itu, kadang-kadang ini kok begini doang, ini kok begini doang. Om sendiri punya strategi khusus nggak untuk biar tetap jalan gitu? Di kondisi sekarang, akhirnya industri itu belum bisa transisi sih kayaknya. Maksudnya transisinya untuk Indonesia mungkin ya. Iya. Karena hampir banyak pihak nggak tahu bagaimana cara yang jitu atau teori supaya karyanya meledak. Mungkin dia belum punya rumus kayak. Iya. Dan semuanya akhirnya by intuisi aja kan. Intuisinya begini, dirilis, ya udah. Dan gue sih nggak mau mempermasalahkan itu karena memang kondisinya begitu gitu. Jadi balik ke awalnya, berkarya, tetap berrelasi, ya tetap berpikir untuk membuat karya, untuk membuat pergerakan, untuk membuat ya apapun lah gitu. Buat di Indonesia sendiri kan kita kayak keseret-seret kan sebenarnya gitu. Benar. Mungkin kalau misalnya kalau misalnya tidak ada DSP, Digital Provider Services itu, mungkin kita tetap menikmati CD, mendengar lagunya lewat CD. Benar. Atau misalnya setelah si Joox, Spotify, Apple Music atau iTunes, terus apa lagi gitu, termasuk YouTube gitu. Atau mungkin nanti ada chip atau ada ATM musik atau ada apapun kan kita nggak tahu. Gue nggak mau fokus di situnya, tapi gue tetap berkarya. Jadi nanti ya dia akan ada di mana aja. Berarti ya industri yang ngomong adalah mengakomodir semua ya. Harus gitu sih. Ya, mengakomodir semua. Gua fokuslah lebih kepada berkarya. Karyanya. Rekam sejarah tadi. Iya. Gue ngefans sama Ismail Marzuki. Ismail Marzuki juga gue yakin nggak pernah mikirin lagunya industrinya gimana. Iya, benar. Dia mah menjalankan perannya aja sebagai pencipta lagu. Dia membuka sinyalnya dia, sinyal hati dan panca inderanya, dapat lagu, bikin lagu. Tapi itu nilai ibadah buat dia. Benar. Kita nyanyiin lagu-lagu yang luar biasa yang bikin hati bergetar ya, jadi cinta tanah air. Dan di era dia berkarya juga, industri kan tidak seperti saat ini. Betul. Kan? Dia nggak pernah mikir, kayak apa gitu. Iya, dia nggak tahu Spotify. Iya, dia dulu ya pas bikin gitu kan. Dia nggak tahu lagunya jadi seperti apa gitu kan. Aransemennya banyak banget kan sekarang. Iya. Itulah. Dan itu legacy buat anak cucunya. Ya. Bisa dibilang itu melampaui zaman ya. Benar. Bahwa karya bisa melampaui zaman, bahwa era itu mungkin nggak terkenal kan, banyak gitu kan. Ya. Tapi ketika kita mengalami persoalan, ada koneksi antara lagu yang diciptakan itu dengan persoalan sekarang. Betul. Itu luar biasa sih. Itu biasa di luar banget. Nah, kondisi Indonesia saat ini adalah kita bisa dibilang bahwa Indonesia sendiri di musiknya itu secara federasi musisinya itu kan masih ngeblur ya, sehingga banyak program pemerintah yang tidak sinkron dengan yang musisi Indonesia lakukan. Dari segi bagaimana hak cipta, royalti, terus performing rights, yang notabene itu semacam ada perdebatan ketika pemerintah mengeluarkan
rancangan undang-undang permusikan. Ya kan KTP gue juga seniman, begitulah. Berarti posisi seniman, profesi seniman sudah diakui sama negara ya. Nah berarti kan harus ada sistem yang mengatur bagaimana ekosistem industri musik ini sehingga banyak pihak, ya terutama semua yang ada di ekosistem musik ini bisa mengeksplor bakatnya atau kemampuannya sesuai dengan hak yang diterima. Jadi gue rasa sih kedepannya harus kita bareng-bareng lah, dan kalau memang ada hal yang tidak kita suka, stigmanya jangan langsung negatif, stigmanya jangan langsung wah ini enggak, maksudnya duduk bareng gitu kan, kita seniman harusnya PAC aja, guyup gitu kan, nyaman terus. Terus selagi masih bisa kita diskusikan, ya kita dengan cara diskusi. Selagi bisa dengan sayang-sayang, harus dengan sayang gitu, daripada ngeluarin energi dan terus akhirnya merugikan kita sendiri kan. Benar. Jadi undang-undang tentang permusikan itu dengan isi yang positif, dengan isi yang positif di sini adalah yang menguntungkan, yang berpihak untuk kita dan untuk orang yang menikmati, itu wajib menurutku. Nice. Oke. Terus semoga ya. Amin. Sama sebagai musisi dan seniman juga berharap sama. Ya. Sehingga iklim musik Indonesia itu semakin bisa mensejahterakan semua pihak. Benar. Dan kita bisa bersaing dengan industri musik negara lain. Oh iya, kita itu pasti dia. bisa bersaing. Cuma masalahnya kan gimana caranya kita bisa Sumpah Pemuda terhadap seni ini. Itu dia, Sumpah Pemuda terhadap seni. Rekam sejarah, bahagia terus. Bahagia terus. Nice. Ya, nice. Yes. Satu lagi Nom, terakhir nih. Masa sih terakhir aja udah? Terakhir. Oh terakhir ya? Last of the last. Harapan buat musisi Indonesia saat ini? Harapannya musik itu bisa menjadi identitas buat kita bangsa Indonesia. Jadi gimana caranya kita berkarya tapi kita meninggalkan jejak bahwa kita adalah musisi Indonesia, seniman Indonesia. Karena yang membuat kita besar dengan kita mencintai Indonesia, the whole thing about Indonesia. Terus ya udah, lu berkarya terus, rezeki itu kan macam-macam ya, bukan semata-mata duit terus. Kita bisa ketemu nih rezeki silaturahmi nih, berteman, ketawa dan lain-lain. Mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah di jalur musik, tetap bisa menyuarakan hal-hal positif. Amin. Betul. Oke. Eko. Yes. Sekali lagi terima kasih banyak. Terima kasih Om Sandy Canaster. Sukses terus untuk Langit Musik. Amin. Langit Studio dan juga Weekend Music. Yes. Oke. Eko. Kira-kira seperti itu obrolan dengan Sandy Canaster. Sandy ada Sandy Sondoro. Kira-kira begitulah obrolan sami-sami kali ini dengan Om Sandy Canaster. Apa yang baik kita bisa ambil, belajar dari apa yang sudah dijalani oleh Om Sandy. Semoga musik Indonesia bisa jadi lebih besar, lebih iklimnya lebih sehat, dan semua musisi Indonesia bisa saling support satu sama lain. Sehingga musik Indonesia semakin besar. Salam musik Indonesia, sapa musisi Indonesia. Sami-sami.